Perkenalkan, nama saya Riko Andriawan dari kelas 11 IPS 2 absen 24. Saya akan membahas dampak positif dan negatif kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dalam aspek bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bidang birokrasi militer. Adapun dampak positif yang dapat dihadirkan antara lain bidang politik, melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi didirikannya Kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Diperkenalkannya suatu sistem baru bagi pertanian, yaitu line system atau sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Bidang sosial. Mulai berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinro Hoshi, munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam pengusiran penjajahan di Indonesia. Dalam bidang budaya, Jepang mendirikan Keimim Bunka Shidoso, Pusat Kebudayaan, tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini mewadahi aktivitas kebudayaan Indonesia. Bidang pendidikan. Dalam pendidikan diperkenalkan sistem Nippon sentris dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun, SLTP, SMP 9 tahun, dan SLTA atau SMA. Birokrasi dan militer. Jepang mendirikan pelatihan militer semiliternya kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi Keibodan, Heiho, Suishintai, dan sebagainya. Dampak negatif pendudukan Jepang. Selain dampak positif yang telah saya sebutkan, Jepang juga membawa dampak negatif yang luar biasa, antara lain bidang politiknya dilarang kegiatan politik dan dibubarkan organisasi politik yang ada, melarang semua jenis kegiatan rapat dan kegiatan politik. Di bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Bidang sosial, adanya praktik perbudakan wanita. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi para Jepang. Di bidang pendidikan, banyak guru-guru yang dipekerjakan sebagai pejabat pada masa itu yang menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Bidang birokrasi dan militer. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menyimpang atau menentang dari Jepang. Penghapusan semua organisasi politik dan peranata sosial warisan Hindia Belanda yang sebenarnya banyak diantaranya yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu, pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Sekian video ini, terima kasih.